Saya pikir sih. Udah hadir dia. Jadi kita gini ya. Sorry, Sat. Kalau kita itu bahas kenapa diharamkan, ya karena larangan dari Tuhan. Kalau dalam Al-Quran, Al-An'am 145, An-Nahl ayat 115, Al-Ma'idah ayat 3, Al-Baqarah 173. Kalau dalam Bible, Imamat 11 ayat 7, Ulangan 14 ayat 8. Bahkan pemakan B2 harus dilenyapkan, Yesaya 66 ayat 17. Itu sudah ketetapan dari Tuhan. Nah sekarang kita mau bahas apa lagi ya? Ingat ya, kalau mau debat dengan saya harus menguasai Bible. Kalau tidak ya, Anda tak permainkan pakai Bible nanti. Ayo silakan. Jadi kembali Bang, gini, kan pasti kalau apa namanya tidak ada manfaatnya, tentunya buat apa Allah itu menciptakan kan hewan-hewan. Pasti binatang-binatang itu diciptakan ya, itu kan pasti punya manfaat ya. Bahkan kalau kita lihat orang yang mau berhaji itu ya, yang saya baca itu pakai serum meningitis loh, itu dari serum babi. Itu gimana itu kalau masuk ke dalam tubuh teman-teman saudara-saudara muslim yang mau berhaji? Oke, jadi gini. Nah sekarang kan di kitabmu juga ada. Kenapa kamu tidak nanya apa manfaatnya? Kalau dalam Islam misalnya ditanya apa alasannya? Li'annahu rijesun. Karena katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali apa yang diharamkan yaitu daging hewan yang mati atau bangkai atau darah yang mengalir, darah atau daging B2. Karena apa diharamkan? Ri'annahu rijesun. Karena kotor ya binatang-binatang tersebut. Nah sekarang kalau alasannya di Bible apa? Terus kalau kamu mengatakan apa manfaatnya B2 itu diciptakan? Nah maka kadang-kadang bukan hanya diciptakan untuk manfaat, bukan. Kadang-kadang untuk ujian. Ya, walana baluanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan, ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan tanaman. Nah, ujian kan? Kadang-kadang tanamannya petani dirusak oleh B2. Itu ujian itu. Jadi jangan langsung udah ada manfaatnya, ngapain diciptakan? Ya banyak nantinya. Tapi kan Allah lebih tahu apa tujuannya menciptakan itu. Pasti ada tujuannya. Ya, kalau bukan manfaat berarti ujian kan gitu. Iya, nah, kan berarti kalau dalam Bible, coba sekarang kalau dalam Bible kenapa diharamkan? Coba pakai data seperti saya coba. Sebentar. Nah, nanti. Soalnya kan begini, kalau memang dilarang, ya harusnya juga dilarang serumnya itu. Apanya? Ya. Apanya dilarang? Serum babinya kan nggak boleh disuntikkan ke orang-orang yang ke vaksin meningitis itu. Tahu nggak mungkin vaksin meningitis itu? Ya itu kan manfaatnya. Berarti kan masih ada manfaatnya kan? Iya, tapi kan lucu. Karena gini, karena sebenarnya kan kalau dilarang itu kan sudah dilarang itu kan dimakan. Kan dilarang dimakan, Bang. Gimana sih, Abang? Nah itu apa nggak masuk? Istilah makan itu apa? Istilah makan itu apa? Nah ya makanya kita bicara yang masuk ke dalam. Bang, Anda ini kalau ingat, saya ini menguasai Quran dan Bible. Kalau kamu bukan masalah itu. Coba sekarang gini, di dalam bukan masalah itu, bukan masalah penguasaannya. Caranya dialog gini. Sekarang antara B2, antara Quran dan Bible sama-sama haram. Nah sekarang apa alasannya kalau dalam Bible? Kalau dalam Islam sudah aku jelaskan. Anda ini nanya sesuatu yang di kitabmu juga sama gitu loh. Ya oke baik, nggak apa-apa yang sepengetahuanku yang kubaca di Imamat itu ya, itu kalau dibaca ayat 1 akan tahu itu untuk bangsa Yahudi ya, jadi bukan untuk Kristen. Kalau Kristen di Matius berapa itu Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulutmu. Itu basuh tangan, itu bukan makan B2 gitu. Bukan, karena ada kelanjutannya. Karena kelanjutannya apa yang masuk ke dalam mulut itu dibuang ke jamban. Artinya itu makanan, bukan basuh mulut. Itu kaki atau apa, basuh tangan lah atau apa ada itu. Ketetapan dari Tuhan, Bang. Coba sekarang mana Yesus mengatakan bahwa B2 itu boleh? Kalau dulu dilarang, sekarang boleh. Itu di mana? Iya, kan sudah kubilang itu untuk bangsa Yahudi.
segala yang dimakan coba. Andai kan ada orang makan kotoran manusia, berarti boleh juga menurut Yesus. Kalau dia mau gitu. Nah, sekarang itu bermanfaat apa tidak? Kan masalah di situ. Nah terus ya, berarti entah andai kan orang mau manfaat, bukan manfaatnya, intinya apapun yang masuk ke mulut boleh gitu. Kalau ya, kan bicara samawi, makanan, kalau ajaran samawi bang, ya, sudah. Makanan itu diatur, mana yang baik, mana yang haram, mana yang tidak diatur. Dan Yesus taat kepada Taurat itu. Izin masuk dikit jangan lari-lari dulu, kan sudah gini, Bang David, izin masuk dikit. Itu kan abang kan baca di Matius 15. Silakan. Matius 15 nomor 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang, itu kan? Betul nggak? Betul. Nah, itu kalau Bapak baca di ayat ke-1-nya juga di sana perikopnya sama itu. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi itu untuk orang Yahudi juga kok, bukan untuk Kristen. Walaupun Yesus diutus untuk civil juga sama. Kan itu untuk Yahudi, bukan untuk Kristen, Pak. Kok tiba-tiba Bapak bilang halal? Iya, makanya Yesus datang, namanya membawa perjanjian baru. Sekarang Yesus datang untuk siapa? Sebentar. Mau dijelaskan nggak? Iya. Jadinya makanya kan yang di kitab Imamat itu kan perjanjian lama. Artinya dengan datangnya Yesus, ya sifat-sifat yang seremonial, yang soal makanan, soal pakaian, soal adat istiadat itu tidak berlaku lagi. Coba pakai data. Ya memang begitu. Ya, kan itu bukan memang begitu. Semuanya itu berdasarkan dialog itu pakai data. Kan sudah pakai data tadi. Di mana datanya? Datanya kan sesuai adat istiadat. Ya di mana? Yang mana adat istiadat? Imamat 11 ayat 1 tadi. Oke, itu adat apa larangan dari Tuhan itu? Adat, ya maksudnya untuk bangsa Yahudi, untuk bangsa Yahudi. Adat nih. Coba kau baca. Coba itu adat atau larangan dari Tuhan? Yohanes 19 ayat 40. Adat atau larangan dari Tuhan? Satu. Tenang. Ya silakan. Coba baca di mana itu adat, coba. Ya contoh di pakai data. Iya Yohanes 19:40. Ya coba data, coba baca bahwa itu adat. Jadi Yesus dikafani ya yang seremonial itu berdasarkan adat bangsa Yahudi. Ada itu. Enggak, coba sunat, turun makan B2, larangan itu adat atau larangan dari Tuhan? Begini sabar. Jadinya aku yang ditanya, katanya Oten yang naik bertanya. Gimana sih? Gimana pakai data? Akhirnya balik lagi. Karena kau nggak mau dengar jawaban tadi. Bukan, kalau tanya dengerin Bang. Oke, itu kotor ya kan. Kalau kotor babi itu. Ya enggak, kamu belum jawab. Harus satu-satu lah. Belum kamu jawab tadi apa? Ini kan Oten naik bertanya. Tanya Bang, bukan debat Bang. Disuruh tanya bukan debat. Saya bertanya. Kalau memang itu tidak baik, kan harusnya nggak usah diciptakan, kan tidak mendatangkan manfaat, kan harusnya gitu. Oke, sekarang dalam Bible apa alasannya diharamkan? Tanya lagi kita Bible. Ya, belum kamu jawab pakai data. Oke, untuk bangsa Yahudi, ya itu kan kitab sebentar. Nah, ayo. Kitab Yahudi kan waktu itu masa keluar dari penindasan bangsa Fir'aun ya dari tanah Mesir ke tanah Kanaan ya kan. Nah di dalam perjalanannya itu kemana mereka nggak nyambung. Aduh ya sudah nggak nyambung ya sudah. Apa alasannya ini? Sekarang gini loh. Kalau memang daging babi itu haram, harusnya jangan sampai kesentuh. Iya, jadi serum meningitis itu, vaksin meningitis di haram itu. Alasannya dalam Bible, jawab dulu. Gimana kemana-mana? Ya saya jawab dulu. Bang, kan udah dibilang itu haram untuk dimakan. Kok Abang tiba-tiba ke makan itu artinya apa? Masuk ke dalam tubuh tidak? Iya kan dimakan lewat mulut toh. Iya. Nah serum Abang makan nggak? Kan? Abang kalau serum itu disuntikin atau dimakan? Iya. Iya sebentar. Makan itu tujuannya apa? Iya saya tanya Bang, serum dimakan atau disuntikin Bang? Ya disuntik. Iya nggak dimakan kan? Masuk ke tubuh nggak itu? Iya, dimakan apa enggak masalahnya? Iya enggak, tapi ya udah kalau enggak, yang dilarang kan dimakan Bang. Iya dimakan.
Iya gini. Kalau dimakan, dimakan itu masuk tubuh nggak? Sebentar, aku tanya dulu. Iya, larangannya Bang, larangannya dimasukkan ke tubuh atau dimakan Bang? Oh, larangannya dimakan aja. Berarti kalau nggak masuk boleh makan, boleh. Ya, apapun itu. Intinya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kami umat Islam nggak boleh makan B2. Selesai di sana Bang. Ya intinya Al-Quran dan Bible nggak boleh. Kalau Kristen kan bukan ajaran Yesus Kristen. Nah sekarang Kristen di Jawa tuh Bang. Apa alasannya Kristen Bang? Sekarang ada kok boleh makan babi ya? Kalau lagi korban ya saya jangan lari dulu ke kurban Bang. Selesain dulu urusan B2 itu dalam Kristen gimana? Lo kan bertanya konteksnya masih dalam konteks babi. Ya berarti kan? udah setuju ya tadi ya? Udah setuju ya? Kan sudah aku jawab. Sekarang aku tanya gini. Yeah. Kalau misalkan saya ada hari korban ini itu ada, ya kan? Kemudian ada orang Islam yang mau berkorban babi, boleh nggak? Ya kan buat dimakan Bang kurban. Emang kurban buat apa? Sebentar. Ya, Oke. Kurban ujung-ujungnya dagingnya buat dimakan kan? Atau dipajang Bang, dipajang di kamar. Dimakan. Oke. Berarti boleh atau enggak Bang? Ya makanya sebentar. Berarti boleh nggak kalau orang Islam kurban babi boleh nggak? Ya makanya aku tanya boleh apa tidak? Makanya dijawab boleh tidak? Boleh tidak? Jawab aja kalau tidak boleh. Ya kurban kan untuk dimakan. Oke. Orang Islam nggak gila ya. Berarti nggak boleh. Ya nggak boleh lah Bang. Ya oke. Kalau yang makan itu sebentar. Kalau yang makan itu orang non Islam gimana? Nah kan kita kurban kan diutamakan kepada sesama kita korban itu Muslim dulu Bang. Binatang yang halal disembelih. Udah. Ganti lagi beda nanti. Iya. Lebih apanya? Kalau alasannya untuk dimakan, dikasihkan ke orang non Islam kan nggak apa-apa. Udah dijawab, udah dijawab. Sekarang coba, kenapa alasannya? Makanya abang belajar dulu kurban itu ada syaratnya. Yang dikurbankan itu adalah hewan, domba, ada syaratnya juga Bang, nggak boleh cacat. Di mana? Dan harus hewan yang disembelih Bang. Kalau disembelih B2 gimana nyembelihnya? Disembelih enggak? Emang dari mana abang tahu nggak B2 itu gimana cara menyembelih B2 Bang? Kami punya hukum sembelih itu leher. Sakit nih orang. Paman saya punya peternakan B2. Babi nggak punya leher. Saya punya peternakan B2 Bang. Paman saya punya peternakan B2 dan nggak ada ceritanya B2 itu disembelih. Tetapi ditusuk jantungnya. Baru nanti setelah mokat baru nanti dipotong. Iya disembelih juga kan, dipotong itu apa namanya? Ya itu namanya bukan disembelih, ngebunuhnya. Darah Yesus. Sakit kau. Memang Kristen ini bodohnya. Kira-kira kalau disembelih bisa nggak? Mati nggak? Nggak bisa, nggak ada lehernya. Coba bisa nggak Anda nyembelih B2? Bisa nggak? Mana? Di mana kita bisa tahu orang itu B2 itu disembelih? Di mana kita bisa tahu Bang? Di kasih tunjuk kami lehernya mana? Kau pergi di penjagalan, di situ babi juga disembelih. Iya, tunjukkan sama saya Bang, bahwasanya B2 itu disembelih. Di mana? Iya disembelih lah. Memang kalau nggak disembelih, dipotong itu apa sih namanya? Bukan disembelih. Sakit nih orang. Astagfirullah. Disembelih itu pemotongan di bagian leher. Sementara babi itu tidak memiliki leher. Silakan Anda cari lehernya bagiannya mana. Anda mengerti? Nah, kalau terus ada kepala itu artinya gabung dengan leher nggak? Lah, leher dengan kepala sama toh? Nah, Bang, dalam syarat menyembelih hewan itu di dalam Islam itu ada syaratnya Bang, harus ada urat lehernya yang kita sembelih. Di mana? Di mana tertulis ada urat lehernya? Di mana? Quran surah berapa? Ayat berapa? Itu kan sembelih, betul nggak? Disembelih, betul nggak? Loh, definisi sembelih, tahu nggak? Definisi sembelih menurut Islam adalah memutuskan urat leher. Sakit nih orang. Dia memang mau nyari ini, dia mau nyari celah dan dia nggak dapat, akhirnya malu. Masa kurban B2 kata dia karena B2-nya bisa dikasihkan kepada orang kafir, orang yang makan B2. Emangnya kami korban ke orang kafir? Sementara daging kurban itu, ya kan, dibagikan untuk seluruh umat, terutama untuk umat Muslim, ya kan. Jadi kalau dia bilang dibagikan untuk Kristen nggak apa-apa. Loh, emang ada kurban, hewan kurban, emang diperuntukkan untuk Kristen? Nggak ada.
Orang udah ada syaratnya kok, kurban tuh ada syaratnya kok malah kurban bidua. Semua Sakit kami orang. punya aturan. Kasihan sama Ustadz Tahta udah dijawab, Ya, jangan dijelasin Ustadz bener-bener. Tahta yang Iya. jawab tuh. Terlalu apa ya? Kalau Rugi Ustadz Tata lu, yang Ustadz menghadapi Tata terlalu jawab besar dia. sekali, Ustadz. itu kelas story apa Ustadz? Udah dibilang tanya aja, tanya. Gak usah ngeyel. Kalau ngeyel di debat sama Ustadz Tahta kan rasain lo. Jawab menurut Bible gak ngerti, pelongo. Ustadz Ten. Ustadz Tahta, sorry tadi Ustadz ya. Saya nggak tahu itu Ustadz yang tadi apa. Ya, ayah dia tadi Ustadz dari tadi duluan. Enggak, maksudnya gini. Waktu Ustadz Tahta ngomong, yang goyang komalnya itu komal dia gitu. Oh. Jadi saya pikir dia yang ngomong. Lah, ayah kenapa ganti akun? Ketombak tadi? Tombak lah. Cara Yesus. Udah gini, biarkan saya dengan Ustadz Tahta, lainnya jangan ikut ya. Kita diskusi hatuha. Ya. Oh, diskusi, siap. Eh, Oh, mau diskusi nih Ustadz. Diskusi ya. Tentukan tema, Ya silakan Allah. tentukan tema, saya ikut. Dia Diskusi nggak kan? yakin kali gini. nih. Silakan, Ustadz Kasian Tahta. kali. Diskusi kan? Enggak, maksudnya dia Diskusi, nggak kan? Ustadz Tahta Mas tuh. Bangtoni Silakan yang tentukan menentukan tema. temanya. Coba. Baik. David, gini aja dulu. Silakan, saya ikut. Sekarang yang kamu kuasai apa tentang Bible? Ayo, milih. Oke. Apa? Terserah, kita langsung ke pokoknya ketuhanan saja, oke? Oke, silakan. Tuhan menurut Oke. Yesus siapa? Silakan. Kabar dulu. Loh, Kali kuburan sendiri dia nih. Mana yang benar, oke? Ya, silakan. Oke. Ya, saya narasi dulu ya. Ya, silakan. Oke, ya. Yesus ya membuktikan ketuhanannya, ya. Ingat, membuktikan, bukan klaim ya. Tuhan artinya penguasa. Ya. Dan Yesus membuktikan dia adalah satu, ya, kalau diklaim penguasa langit dan bumi. Matius 28 ayat 18. Ya. Kemudian Yesus itu adalah tempat bergantungnya makhluk, ya. Yohanes 14 ayat 14, ya, mintalah dalam namaku, ya, aku akan memberikannya kepadamu, ya. Yesus artinya penguasa. Dia adalah langit dan bumi dan dia buktikan dia menguasai air, ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yesus berjalan di atas air, ya. Yohanes 5 atau ayatnya nanti aku tambahkan. Yesus menguasai angin, ya. Markus 4 ayat 39. Yesus menguasai tumbuhan, ya. Nanti ada ayatnya, tumbuhan itu pohon ara langsung mati ketika dia berkata mati, keringlah kau, langsung mati. Itu bukti, ya. Kemudian Yesus menguasai hewan, ya. Banyak ayatnya. Yesus memberi makan 2 roti dan 5 ikan, bisa menentuk ratusan orang, ya. Bisa digandakan banyak. Dan murid-murid waktu itu menjala ikan tidak dapat. Dia buktikan, tangkaplah ikan di sungai itu, langsung ada ikan, ya. Dia penguasa hewan. Dan yang penting lagi, dia penguasa manusia, ya. Dia sembuhkan segala sakit penyakit, ya. Dia hidupkan sampai dia hidupkan orang mati, Yohanes 11 dan seterusnya. Yesus benar-benar dia memberi bukti, bukan hanya janji atau retorika. Silakan Bang Tah. Ya, buktikan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Silakan. Iya. Karena saya Tuhannya digambar manusia, Bang. Ketinggalan karena saya satu tadi, menguasai- Tuhannya digambar manusia. Lanjut, Ustadz. Jadi karena saya Ton. Jangan. Biarkan dulu saya masa Tata Iya, itu, iya. Ustadz itu. Iya ya, karena saya menguasai ajaran samawi tentang Tuhan, saya pakai Quran, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi dalam Al-Quran Tuhan itu Allah yang esa, ya. Qul huwallahu ahad. Dalam perjanjian lama Ulangan 6 ayat 4, dengar Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Perjanjian baru menurut Yesus Tuhan itu Allah yang esa. Markus 12:29. Di dalam Al-Quran Tuhan itu Allah yang tidak kelihatan, Al-An'am 103. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu Allah yang tidak kelihatan, Keluaran 33 ayat 20. Dalam perjanjian baru menurut Yesus Tuhan Allah itu tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Terus dalam Al-Quran Tuhan itu tidak serupa dengan apapun Allah itu, Asyura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'. Di dalam perjanjian lama Tuhan Allah itu tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Jadi Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus,
Tuhannya Nabi Muhammad sama. Allah yang esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu apa? Tuhan itu wujud tertinggi. Ya, makanya di dalam Islam wujud tertinggi itu adalah Allah. Wa huwal aliyul azim. Kalau menurut Yesus Tuhan wujud tertinggi itu Allah. Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13 ayat 16. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Jadi Yesus bukan Tuhan karena wujud tertinggi kata Yesus adalah Allah. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu disembah. Kalau dalam Al-Quran An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Menurut Yesus, karena Tuhan itu disembah, Yesus menyembah, bukan disembah. Mana datanya? Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus, siapa Tuhanmu yang kamu kenal, yang kamu sembah? Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhanmu Yesus? Ada di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Ada berapa jumlah Tuhanmu Yesus? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3, Markus 12:29. Jadi bang, kalau Anda mentuhankan Yesus salah. Kata Yesus Tuhan yang benar adalah Allah Bapa. Yang satu, yang tidak kelihatan, yang di langit. Yesus tidak kuasa. Mana datanya? Yohanes 5:30. Ya, Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan ketika Yesus bermujizat, dia minta kepada Bapaknya, Bapa, minta mujizat aku Bapa, hidupkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 44. Jadi Anda salah kalau Yesus itu Tuhan karena kuasa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ajarannya bukan dari dirinya. Mana datanya? Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Tapi kan dia bermujizat, mujizat pemberian Tuhan. Mana datanya? Kisah Para Rasul 2:22. Jadi Anda salah paham. Berarti Anda tidak paham Bible. Ya, salah mentuhankan anaknya orang. Silakan data semua itu ya. Sudah. Ditanya Allah Subhanahu wa taala, larinya ke Yesus Kristus. Astagfirullah. Segini kelas Ustadz ini. Tuhan aja nggak paham. Tuhan ya artinya penguasa. Ya, di KBBI Tuhan penguasa. Kau jelaskan dulu. Allah Subhanahu wa taala itu buktinya apa? Dikatakan ya Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam dulu. Ustadz, diam dulu ya, gantian ya. Ya gini mau dialog dengan dia. Buktikan satu saja ya pakai Quranmu ya. Surah Al-Fatihah nomor 2 ya. Sabar dulu santai. Tenangkan jin korinnya ya. Ini yang enak lawan Bang Ton aja. Kalau ke saya tidak mampu dia. Sekarang gini, kalau yang dinamakan Tuhan kuasa, ya Allah Maha Kuasa. Mana datanya? Ali Imran 189. Bentar, saya belum bertanya. Ya, sabar dulu. Mau 1000 Ustadz bawa kemari ya. Saya minta bukti satu saja. Alam semesta apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertulis di Al-Fatihah nomor 2 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya jawab ya. Silakan buktikan ya, bukti ya, bukan klaim ya, silakan. Jadi kalau kita mau apakah Tuhan itu kuasa atau tidak, kita pakai data. Apakah Allah kuasa? Iya. Mana datanya? Ali Imran 189. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apa buktinya? Kalau Yesus, kita nggak bicara bukti. Apakah Yesus pernah mengaku dia? Astagfirullah. Sudah gini kelas Ustadz ini. Sabar. Panggil Abdul Somad. Sabar. Kristen, diam dulu Kristen. Kamu kan tadi ngomong pakai Quran. Loh, saya pakai 3 data. Mau pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran sama. Kecuali saya pakai Bible. Pertanyaan aja nggak paham sekelas Ustadz. Saya tanya apa bukti tahu nggak bukti? Ya bukti tahu bukti. Oke. Yang bukti namanya apa? bukti kan data kan? Oke. Bukti itu sesuatu. Oke. Sekarang gini. Ya, kita ini harus pakai data ya, bukan hanya ngomong-ngomong gitu, enggak. Sekarang gini, data. Apakah Allah itu Tuhan? Iya. Mana dalilnya kalau dia kuasa? Ali Imran 189. Bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau memang alasannya Tuhan itu harus dituhankan karena kuasa, berarti Yesus bukan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan aku minta mujizat kepada Tuhan. Karena Yohanes 11 ayat 44. Mujizat pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22.
Jadi bang, kalau Anda mendefinisikan Tuhan harus kuasa, ya Al-Quran, Islam yang benar. Karena Allah mengatakan, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Loh, kata kamu, Yesus ini Tuhan katakanlah kuasa. Kata siapa? Kata Yesus, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi gini ya, saya kan tadi dah bilang, karena saya menguasai Quran Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, maka kalau temanya ketuhanan, langsung saya pakai 3 data langsung. Ya, terus kamu tahu harus pakai Quran, lu memang pakai Quran saya. Mana datanya? Allah itu Tuhan. Mana datanya? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, Tuhan itu disembah. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Apakah Allah pencipta? Iya. Mana datanya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Nah, kalau Yesus tidak memenuhi syarat. Pertama, Tuhan itu wujud tertinggi. Kata Yesus, Bapa yang wujud tertinggi. Yohanes 13:16. Yang kedua, Tuhan itu disembah. Yesus menyembah, bukan disembah. Yohanes 4:22. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta. Nah, Allah pencipta, Yesus diciptakan. Di dalam Kolose itu, Yesus diciptakan. Berarti Yesus ini gagal jadi Tuhan. Ya. Karena apa? Tidak memenuhi 3 syarat. Ya, pertama, wujud tertinggi. Yesus tidak wujud tertinggi. Justru kata Yesus wujud tertinggi adalah Bapa. Yang kedua, Tuhan itu harus disembah. Yesus bukan disembah, malah dia yang menyembah Tuhan. Yang ketiga, harus pencipta. Yesus diciptakan. Coba, apa definisi Tuhan? Tuhan itu wujud tertinggi, disembah, dan pencipta. Itu definisi. Yesus tidak sama sekali. Tapi kalau Yesus utusan, maka masuk. Apa itu utusan? Penyampai firman. Yesus ngaku utusan. Mana datanya? Matius 15:24. Apa tugas utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Bagaimana caranya Yesus menerima firman? Mendengar dia. Yohanes 15:15. Setelah didengar, diapakan firman itu? Disampaikan kepada umatnya Seriwil. Mana datanya? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi gini ya, tolong. Ini kayak David kayak gini tidak layak debat dengan saya. Dengan Bang Tony saja. Babak belur dia nanti. Ngomong apapun, babak belur dia dengan Bible. Kira kan? Santai aja Ustaz, saya tanya bukti ya. Yesus disaksikan banyak orang ya, dia menguasai air, dia menguasai angin, dia menguasai hewan, dia menguasai tumbuhan dan bahkan menguasai manusia. Ya. Di mana definisi Tuhan penguasa itu di mana, Bang? Saya minta satu saja ya. Buktinya Al-Fatihah nomor 2. Alam apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Seluruh alam. Sekarang buktinya Tuhan itu penguasa, definisi dari mana, Bang? KBBI tidak mengatakan demikian. KBBI mengatakan Tuhan itu artinya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Yang Maha Esa tuh. Itu Maha Kuasa itu? Maha Kuasa? Yang Maha Esa. Yang Maha Esa enggak? Yesus Maha Esa enggak? Oke ya. Kita belajar lagi etimologi kata Tuhan ya. Loh, kok etimologi tadi kan Bapak kan bawa KBBI. Ini saya tunjukkan KBBI. Kok malah etimologi? Sekarang oke. Tuhan kalau di Al-Fatihah nomor 2, Tuhan semesta alam itu apa maksudnya? KBBI. Jelaskan. Tuhan itu artinya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Yang Maha Esa. Nah, permasalahannya Yesus masuk kriteria ini nggak, Bang? Sabar. Kalau kita ikuti kriteria itu, ya di Al-Fatihah 2 nomor 2 itu, yang cocok apa? Esa semesta alam. Apa sih? Kan Tuhan. Apa sih? Kan Tuhan. Sekarang kita perbandingkan, Bang. Kata Tuhan di dalam Al-Quran dan di dalam Bible sama nggak definisinya? Bukan dengan Al-Fatihah nomor 2. Ya. Kata Tuhan, dengerin. Al-Quran mana yang sesuai dengan definisinya? Oke, silakan. Saya bicara Al-Fatihah nomor 2. Kalau cocok katamu Esa semesta alam begitu. Apa Esa semesta? Ya katanya menurut KBBI kan Tuhan semesta alam. Kemudian dia adalah perkasa. Ya. Ada perkasa, maha kuasa dan Esa. Betul?
Sebentar, aku ikuti Ton sebentar. Siapa yang mau diskusi sama aku? Mau semua juga boleh, satu-satu tapi ya. Sebentar ya. Kita ikuti perkasa. Ya, oke, Al-Fatihah nomor 2. Perkasa alam semesta gimana maksudnya? Perkasa alam semesta. Astagfirullah. Di mana ada tertulis perkasa? Sudah kembali. Di mana ada tertulis? Tekan terus. Tekan kembali. Makanya di mana tertulis? Apa artinya Tuhan semesta alam? Silahkan dijelaskan. Sebelum ya, Tuhan definisi Tuhan, setuju nggak definisi Tuhan seperti ini? Iya, saya setuju. Setuju nggak? Makanya setuju. Oke, sekarang kalau setuju, apakah Yesus Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Kuasa? Iya, Maha Kuasa. Maha Kuasa. Maha Esa nggak dia? Maha Esa nggak dia? Saya nggak ngambil itunya, saya ngambil salah satunya. Loh, kok dipele-pele? Koclok. Belum mau jawab, Ton. Ya. Betul. Yesus memenuhi kriteria Tuhan menurut KBBI apa enggak? Sesuai, dia Maha Kuasa. Oke, apa dia Maha Esa? Apa dia Maha Esa? Sebentar. Apa Yesus Maha Esa? Jawab. Satu dulu, selesaikan dulu. Satu dulu. Maha Esa, langsung to the point. Apakah Yesus Maha Esa? Gantian dong. Gantian. Apakah Yesus Maha Esa? Sebentar. Saya sudah buktikan kemahakuasaan. Buktikan Yesus Maha Esa, coba. Sebentar, nanti. Sekarang buktikan Yesus Maha Esa. Lu sebentar, saya sudah kasih ayatnya, ya. Saya tanya di Al-Fatihah 2, ya, nomor 2. Di situ dikatakan Tuhan penguasa, Tuhan semesta alam, Robil Alamin, betul? Yes, ini ada di samping saya. Oke. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sabar dulu, gantian dulu, jangan dipotong dulu. Lah ini saya tunjukin data kok, bukan congor. Iya, saya makanya betul, ya. Ini data, bukan congor. Sebentar, sabar dan dipotong, ya. Menurutmu, ya, Robil Alamin di situ Tuhan semesta alam maksudnya apa? Di dalam konteks apa? Penguasa alam, penguasa seluruh alam. Oke, penguasa kan? Oke, saya setuju ya. Kita Tuhan seluruh alam, artinya yang menguasai seluruh alam. Selesai. Betul, nah sekarang gini, ini kan Tuhan, bukan penguasa. Ini kan Tuhan seluruh alam. Nah sekarang saya tanya, Yesus sesuai nggak definisi Tuhan? Saya itu belum dijawab, belum selesai. Nah ini udah saya jawab, Tuhan seluruh alam, jelas kok. Alam, David. Yesus ini Tuhan seluruh alam. Ustaz pun nggak apa-apa, satu-satu ya, satu-satu. Tunjukkan dulu Yesus ini Tuhan seluruh alam, di mana datanya? Kalau Islam kan di mana Yesus Tuhan seluruh alam? Ya, sabar, tenang. Nah, enggak gini loh. Kan ini Satu-satu. Definisi Tuhan dulu setuju kan? Setuju kan? Definisi Tuhan setuju nggak? Tenang. Sekarang Tuhan di dalam Islam sudah ya. Tenang. Ya, Yesus sekarang. Tenang. Sabar. Ya, silakan. Mana Yesus Tuhan di dalam? Silakan. Sabar. Kita bicara Tuhan tadi, oke? Ya ini Tuhan seluruh alam kok, Bang. Ya, sekarang Yesus mana, David? Nggak setuju dong. Nggak setuju. Tuhan tuh ini, Bang. Tuhan tuh ini. Ini kok rebutan gimana ini? Dengerin dulu. Jangan framing. Kita kan membahas menurut KBBI. Menurut KBBI, Tuhan artinya Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan sebagainya yang Maha Esa. Kalau kami di dalam Al-Quran, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Apakah definisi Tuhan ini sesuai, Bang, dengan KBBI? Ya, sesuai. Nah, pertanyaannya sekarang, di dalam Bible, sesuai nggak Yesus itu sebagai Tuhan? Silakan. Jangan dipotong ya. Di jawab Yesus. Jawab dulu, sabar ya. Definisi lo ya. Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Esa. Silakan. Sabar, tenang Ton. Sabar, gantian kalau mau dijawab. Sabar dulu, ini malah ikut-ikut lagi satu. Iya, nggak usah banyak ngomong, Bang. Tunjukin dalilnya. Di Matius 28 ayat 18 ya. Ya. Apa di Matius? Ya, segala kuasa ya diberikan ya, diberikan nggak masalah ya, diberikan artinya dia penguasa ya, segala kuasa ya diberikan kepadaku. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaannya, siapa yang memberikan ini? Iya, yang memberikan Bapak. Sabar. Bapak itu Tuhan atau bukan? Sabar dulu, jangan lari-lari dulu, sabar. Oke. Apakah Bapak itu adalah Yesus? Katanya mau dijawab kan? Loh, iya. Apakah? Oke, diberikan oleh Bapak. Pertanyaannya, apakah Bapak adalah Yesus? Pertanyaannya, apakah Bapak adalah Yesus? Ini kan diberikan oleh Bapak. Saya tanya, apakah Bapak adalah Yesus?
Kalau Bapak bukan Yesus artinya sudah tidak sesuai dengan KBBI. Bahwasanya KBBI mengatakan Tuhan itu artinya juga yang Maha Esa. Yesus nggak Esa. Selesai. Oke, udah kesempatan saya ngomong. Loh iya, jawab dulu. Ya. Diberikan, siapa yang memberikan? Iya, bapaknya. Ya, Bapak, sebentar, apakah Bapak dipotong, adalah Yesus? dipotong dulu. Apakah Bapak adalah Yesus? Mau jawab aja dipotong terus. Iya, saya tanya. Jelaskan, sabar dulu. Kalau diberikan oleh Bapak, Diam, apakah bisa Bapak diam adalah nggak? Yesus? Bisa diam nggak? Bisa Ya, diam apakah nggak? Bapak adalah Yesus? Bisa diam nggak? Apakah Bapak adalah Yesus? Kasih waktu. Iya, Satu apakah hal Bapak sama adalah Yesus? Ya, kasih waktu 2 menit. Atau Iya, 3 menit. apakah oke? Bapak adalah Yesus? Pertanyaannya. Loh, pertanyaannya bukan bukan Tuhan, bukan Bapak atau Yesus, kita bicara ketuhanan, oke? Nah iya, yang Tuhan yang mana? Kita Yesus atau sabar Bapak dulu. ini? Ya sudah. Sekarang berikan waktu 2 menit. Oke, di dalam Bible Sudah, yang jangan Tuhan ada Bapak yang atau Yesus? Ayo, langsung to the point kita. Ustadzmu Abdul Somad, ya. Waduh, Siapa yang banyak ahli? kali ceritamu. Banyak Kau kali nak cakap klaim, kau. kau David. Di dalam Bible, gak usah framing, gak usah banyak framing. Di dalam Bible yang Tuhan Bapak atau Ya, Yesus? kan, Jawab. Kasih beri waktu ngomong, ya. Ya udah jawab. Bapak atau Yesus yang Tuhan? Sebentar. Ya, Bapak atau Yesus yang Tuhan? Segala kuasa yang Bapak punya, aku Ya. punya. Yohanes Ya, Bapak 10:30, berarti aku dan ya. Bapak adalah satu. Sebentar. Ya, berarti Bapak atau Yesus yang Tuhan? Sebentar. Aduh, astagfirullah. Ini diskusi Dua-duanya macam Tuhan katanya. apa nih? Hmm. Udah, kalian masuk ke komalku, ya. Banyak Ini kali Bapak ceritamu. pakai Saya tanya satu, yang Tuhan Bapak atau Yesus? Cuman itu pertanyaan saya, Bapak atau Yesus yang Tuhan? Ayo. Ini lari-lari, kita bicara ketuhanan. Kalau nggak mampu jawab, Ya, kita Al-Fatihah berbicara nomor 2, ketuhanan kok. Ya, iya. Lah, sekarang apanya nggak mampu buktikan jawab? Ini di sini kekuasaannya. jelas. Iya. apa buktinya? Segala Saya puji tanya bagi buktinya. Allah, Tuhan seluruh Iya, alam. buktinya Selesai di apa? sini. Apa buktinya? Itu klaim. Saya tanya bukti. Astagfirullah. Kasiannya. Sudah kalau nggak mampu, Udah, ya nggak usah ke- Sampai hari kiamat yang kau Tuhan, tunjuk Bapak atau buktikannya. Yesus? Saya izin turun, ya. Aduh, banyak kali ceritamu. Pergi. Oke, siap, terima kasih. Banyak kali ceritamu. Dari Cuman ku tanya kumpulan satu, yang Tuhan Bapak atau Yesus? Kan itu. Dua-duanya Tuhan katanya. Ya kalau dua-duanya Tuhan ya udah berarti Tuhanmu nggak esa, selesai. Definisi Tuhannya gagal, selesai. Dua-duanya nggak esa ini. Kok ribet kali, panjang kali ceritamu. Bapaknya. Lah kita kok nggak usah sok-sokan, kalian tuh bawa KBBI, ketampol sendiri. Orang KBBI yang menjelaskan KBBI Tuhan itu Maha Esa. Lah kok tiba-tiba? Bukti-bukti. Halo Al. Pagi. Halo Al.